Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat. Di pagi hari ini kita akan kuliah pengantar manajemen pada pertemuan ke-14, di mana kita akan membahas tentang manajemen konflik. Jadi, sebelum kita membahas tentang evaluasi atau yang kita kenal di dalam manajemen itu nanti controlling ya. Itu kita sekarang bahas dulu tentang manajemen konflik. Karena ketika sebuah organisasi atau perusahaan dijalankan dan di situ berkumpul banyak orang, pasti akan terjadi sebuah perbedaan-perbedaan pendapat, kemudian perbedaan-perbedaan kepentingan, dan inilah yang akhirnya menimbulkan terjadinya sebuah konflik ya. Yang perlu saya ingatkan juga nanti bahwa ketika kita melakukan resume terhadap tugas-tugas, nah, itu harus diperhatikan perintahnya ya. Jadi ketika dosen memerintahkan resumenya itu tugasnya adalah apa yang ada di materi dan di video, itu Anda boleh memasukkan opini pendapat Anda, tetapi dalam konteks masih terkait dengan apa yang dijelaskan oleh dosen dan materi penjelasan dosen. Jadi jangan kemudian Anda eksplor sesuatu yang bertentangan atau rujukannya tidak sesuai ya. Karena saya menilai beberapa tugas dari teman-teman mahasiswa masih seperti itu. Baik, tugasnya nanti juga sama ini, kita akan meminta Anda untuk melakukan resume terhadap penjelasan dosen dan materi tentang manajemen konflik. Manajemen konflik di sini yang kita bahas adalah manajemen konflik di dalam sebuah organisasi ataupun manajemen konflik di dalam sebuah perusahaan. Jadi tidak konflik pribadi atau konflik di dalam keluarga ya. Pada manajemen konflik, ya, konflik itu sendiri dipahami sebagai sesuatu yang akan timbul karena adanya masalah-masalah di dalam komunikasi, kemudian hubungan pribadi, ataupun keberadaan di dalam sebuah struktur organisasi di mana ada sebuah hierarki, jabatan, tingkatan, kedudukan, ada job desk, ada kewenangan, ya. Jadi karena adanya tentang kendali, adanya job desk, kemudian adanya tumpang tindih atau adanya konflik kepentingan dan lain-lain, itulah yang akan menyebabkan terjadinya sebuah konflik di dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Sebetulnya inti utama daripada penyebab konflik itu muncul adalah ada 3. Jadi yang pertama adalah karena adanya komunikasi di mana terjadinya sebuah salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat yang disampaikan, baik secara verbal maupun non-verbal ya. Kemudian adanya juga bahasa yang sulit dimengerti, adanya sebuah pernyataan yang inkonsistensi, yang dimana berbagai faktor dari sebuah komunikasi yang informasinya itu tidak lengkap, kemudian mendua, dan kadang-kala juga karena faktor penyampaiannya dari seorang manajer atau seorang pimpinan yang tidak konsisten terhadap apa yang diarahkan, diinstruksikan, dikomunikasikan, diinformasikan, inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya sebuah konflik. Kemudian yang kedua adalah karena faktor struktur di dalam sebuah organisasi. Jadi di sini ketika terjadi sebuah hierarki di dalam organisasi, di situ ada rentang kendali, ada jabatan, ada kewenangan, ya kan? Di situ juga ada pembagian-pembagian staf, pembagian fungsi, pembagian-pembagian job desk. Inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya sebuah
pertarungan antar orang, antar divisi karena persoalan struktur atau kekuasaan tadi itu. Biasanya konflik itu muncul karena masing-masing kelompok, masing-masing departemen itu menghendaki adanya sumber daya itu menjadi skala prioritas daripada kelompoknya dia, unitnya dia, departemennya dia. Dan inilah yang membuat akhirnya terjadinya sebuah konflik di dalam sebuah struktur organisasi. Kemudian yang ketiga adalah persoalan pribadi. Ya. Jadi di sini setiap orang di dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu pasti ketika dia bekerja, dia memiliki tujuan-tujuan. Dia memiliki nilai-nilai terhadap diri pribadinya. Ya kan? Dia juga memiliki perilaku-perilaku yang spesifik secara kepribadian yang dimana itu berbeda dengan orang lain, mungkin beda dengan organisasi atau kelompok, dan inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya sebuah konflik di dalam sebuah organisasi. Jadi inti dari semuanya bahwa konflik organisasi itu terjadi karena ketidaksesuaian antara dua atau lebih dari anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi dalam yang timbul karena adanya sebuah kenyataan di mana mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau mereka harus membagi sebuah kegiatan-kegiatan kerja yang itu kadangkala berbeda dengan apa yang menjadi harapannya dia, apa yang menjadi nilai-nilainya dia, apa yang menjadi tujuannya dia, apa yang menjadi persepsinya dia, dan inilah kemudian muncul konflik di dalam sebuah organisasi. Nah, ada 5 jenis konflik di dalam kehidupan berorganisasi. Jadi yang pertama adalah konflik dalam diri individu, di mana ini terjadi bila seorang individu merasa adanya sebuah ketidakpastian terhadap sebuah pekerjaan, tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, yang kemudian ini menyebabkan adanya sebuah perbedaan antara kepentingan individu, ya kan, antara harapan individu, antara tugas yang diberikan, dan antara kemampuan yang dimiliki. Inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya sebuah konflik. Jadi kemampuannya tidak sesuai kadang-kadang dengan pekerjaan yang diberikan. Jadi makanya kemarin di pertemuan ke-9 kita telah belajar tentang staffing. Di situ kenapa staffing itu penting? Karena ketika seseorang itu tidak sesuai dengan kemampuannya, pekerjaan yang sudah diberikan kepada dia, itu juga akan menyebabkan timbulnya konflik ya di dalam sebuah organisasi. Kemudian konflik itu juga terjadi antar individu dalam sebuah organisasi yang sama, di mana ini seringkali diakibatkan karena perbedaan-perbedaan kepribadian, perbedaan-perbedaan kepentingan. Ya. Kemudian juga konflik itu bisa terjadi di dalam antar individu, tetapi mereka berbeda dari kelompok yang berbeda, dan ini berhubungan dengan bagaimana cara individu menghadapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Jadi ini terkait dengan bagaimana sebuah konflik itu karena adanya paksaan, ya. Jadi misalkan kepentingan individu itu dengan kelompok itu berbeda. Jadi seorang individu memiliki tujuan A, tapi kelompoknya memiliki tujuan B. Ini juga akan menyebabkan terjadinya sebuah konflik. Kemudian yang keempat adalah konflik antara kelompok dan organisasi. Jadi misalkan departemen marketing, dia menghendaki harga yang murah, ya kan? Tetapi organisasi menetapkan sebuah profit yang tinggi. Ini juga akan menyebabkan sebuah konflik di dalam organisasi. Dan yang kelima, konflik eksternal, di mana di sini adalah konflik antar organisasi. Jadi ini antara perusahaan A dengan perusahaan B, antara organisasi A dengan organisasi B, karena adanya sebuah persaingan terhadap teknologi, kebijakan, kemudian pengembangan produk, dan harga, jasa, dan lain-lain.
Jadi ini juga akan berdampak kepada terjadinya sebuah konflik di dalam sebuah organisasi. Kemudian konflik juga bisa terjadi secara struktural ya. Tadi sudah dijelaskan konflik struktural ini dalam sebuah organisasi. Jadi yang pertama adalah konflik karena hierarki, yaitu konflik antar berbagai tingkatan di dalam organisasi. Jadi mulai dari karyawan bawah ke supervisor, kemudian ke manajemen tingkat menengah, ini juga kadang-kadang menyebabkan adanya terjadinya sebuah konflik. Kemudian yang kedua adalah konflik fungsional. Jadi ini konflik fungsional itu terkait dengan fungsi-fungsi daripada departemen-departemen yang ada. Jadi sebagaimana contoh, kalau departemen finansial itu maunya untung. Dan maunya harga itu kalau bisa tinggi. Tapi orang marketing maunya dia bisa jual banyak, jual cepat, makanya dia mengendaki harga itu bisa serendah mungkin. Lah ini kadang-kadang terjadinya konflik di dalam sebuah perusahaan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah konflik lini atau staff, yaitu konflik antara lini dan staff ini adalah karena adanya perbedaan-perbedaan yang melekat pada personalia di dalam lini dan staff. Jadi ini biasanya juga akan berdampak kepada adanya sebuah perbedaan-perbedaan tujuan, perbedaan-perbedaan kepentingan yang menyebabkan terjadinya sebuah konflik. Kemudian konflik antara kondisi konflik formal dan informal, yaitu antara kondisi konflik formal organisasi dan konflik informal di dalam sebuah organisasi. Jadi dalam sebuah organisasi itu pasti ada hubungan-hubungan informal. Hubungan-hubungan informal inilah kadang-kadang yang menyebabkan terjadinya sebuah konflik dengan keberadaan organisasi secara formal. Jadi biasanya manajer dirasani oleh karyawannya pada saat kumpul-kumpul di kantin, pada saat makan siang, istirahat. Lah ini akan menyebabkan terjadinya sebuah konflik. Sehingga seorang manajemen dia harus dapat memilih gaya yang sesuai di dalam menangani sebuah konflik yang muncul di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Di mana manajemen juga harus mampu memfasilitasi berbagai kegiatan di dalam organisasi tersebut agar menghasilkan sebuah kinerja yang baik dan meminimalisasi daripada keberadaan konflik yang ada di dalam internal organisasi mereka. Jadi ini penting bagaimana manajemen dalam hal ini manajer itu bisa mengetahui dengan pasti sumber-sumber mana yang menjadi sumber konflik dan orang-orang mana yang bisa menjadi pemicu daripada konflik-konflik tersebut. Lah itu yang kemudian dilakukan sebuah manajemen untuk menciptakan agar bisa meminimalisasi daripada konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi. Ada 3 metode di dalam penyelesaian konflik yang sering digunakan para manajer perusahaan. Ya, jadi yang pertama adalah menggunakan dominasi kekuasaan mereka. Ini melalui penekanan-penekanan. Biasanya ada 4 cara yang dilakukan dengan metode dominasi ini. Biasanya dilakukan kekerasan yang bersifat penekanan otokratik. Kamu kalau nggak mau damai tak pecat, misalkan begitu. Ya, jadi ini biasanya gaya-gaya manajer yang apa istilahnya otoriter itu pasti melakukan seperti itu untuk menyelesaikan konfliknya. Kemudian yang kedua adalah melakukan smoothing atau penenangan, di mana diajak diplomatis orang-orang yang sedang berkonflik itu, kemudian ditenangkan, setelah itu dicari solusinya. Yang ketiga, ini adalah penghindaran atau avoidance. Jadi avoidance ini seorang manajer itu memang sejak awal ketika dia mimpin, hal-hal yang menimbulkan konflik itu dihindari. Ya kan? Sehingga dia berupaya untuk tidak terjadinya konflik. Yang keempat adalah dengan menggunakan metode mayoritas dalam hal ini adalah dilakukan sebuah voting melalui sebuah prosedur yang adil dan kemudian voting terbanyak itulah yang kemudian yang harus diikuti oleh orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang sedang mengalami sebuah konflik. Kemudian metode yang ketiga adalah kompromi. Nah, kompromi ini biasanya dilakukan dengan metode pertama adalah pemisahan atau separation. Jadi separation ini adalah orang-orang yang sedang konflik itu dipisahkan. Kalau misalnya dalam satu ruangan, ya ruangannya dibedakan. Kalau memang dia dalam satu kelompok, ya mungkin dipindahkan kelompoknya.
Atau kemudian dilakukan dengan metode arbitrasi atau perwasitan, yaitu ditengahi, dijelaskan, melakukan negosiasi, ya kan, kemudian mereka disuruh memilih bagaimana penyelesaian konflik yang terbaik, ya kan. Dan biasanya juga pada metode perwasitan ini seorang manajer kemudian memberikan arahan-arahan, memberikan kemudian apa istilahnya guidance yang membuat mereka akhirnya bisa menyelesaikan konflik mereka. Kemudian yang ketiga, metode kompromi biasanya dilakukan dengan metode pertukaran. Jadi misalnya ada suatu konflik antara A dan B, kemudian terkait dengan itu, supaya misalnya salah satu siapa yang mau mengalah, itu kemudian diberikan sebuah kompensasi. Ya kan? Makanya metode pertukaran ini juga bisa dikenal dengan metode penyuapan. Jadi siapa yang mau mengalah itu kemudian diberikan sebuah kompensasi agar tidak terjadi sebuah konflik. Atau yang ketiga, pemecahan masalah konflik dengan cara secara integratif. Jadi di sini sebuah konflik dalam kelompok atau individu itu diselesaikan melalui teknik-teknik pemecahan masalah, biasanya dilakukan sebuah konsensus, kemudian konfrontasi, atau penggunaan tujuan yang lebih tinggi. Jadi ada sebuah konsensus, kesepakatan bersama, konfrontasi dihadapkan. Nah, siapa yang menang, yaitu yang kemudian mendapatkannya. Atau kemudian tujuan-tujuan individu tadi itu dilebur, diingatkan bahwa mereka ada tujuan sebuah organisasi yang harus lebih dipentingkan daripada kepentingan-kepentingan atau tujuan-tujuan individu. Nah, kalau menurut Don M. Baskerville, manajemen konflik itu cara penyelesaiannya ada 6. Ya, ini hampir sama dengan tadi. Yang pertama adalah avoiding, jadi menghindari terjadinya konflik. Kemudian yang kedua adalah akomodasi, mengakomodasi pendapat-pendapat dan kepentingan pihak-pihak yang sedang terlibat dalam sebuah konflik, kemudian mencari solusinya. Yang ketiga adalah compromising. Jadi di sini konflik diselesaikan dengan cara melakukan sebuah kompromi dengan negosiasi tertentu yang itu diharapkan kemudian menghasilkan sebuah solusi. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah menggunakan competing. Jadi di sini dikonfrontasi konflik yang mereka yang sedang berkonflik itu suruh berkompetisi, ya siapa yang terbaik ya itu yang akan memenangkan konfliknya. Jadi dia yang akan istilahnya yang harus diikuti karena dia yang memenangkan persaingan dari konflik yang mereka konflikkan. Ya. Kemudian yang kelima adalah kolaborasi, di mana di sini pihak-pihak yang berkonflik itu diarahkan untuk melakukan kerjasama secara sinergis di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan mereka yang mereka konflikkan tadi, sehingga tidak terjadi sebuah konflik. Kemudian yang keenam adalah konglomerasi. Di sini dilakukan sebuah mix dari 5 metode di atas tadi, sehingga dicari mana yang paling sesuai untuk menyelesaikan sebuah konflik dan menemukan sebuah solusi. Nah, konflik manajemen itu di dalam sebuah gambar 2 dimensi terminasi di dalam kondisi manajemen sebuah perusahaan atau organisasi, itu kan kita tahu bahwa manajer atau pemimpin itu pasti memiliki gaya kepemimpinan utama, yaitu yang pertama adalah concern terhadap people dan yang kedua adalah concern terhadap produksi. Nah, ketika seorang pemimpin itu dia concern terhadap people-nya rendah, concern terhadap produksinya rendah, pasti dia akan memilih metode penyelesaian konfliknya dengan metode avoiding. Jadi menghindari lah, tidak perlu adanya konflik-konflik. Nah, karena dia memang tidak terlalu concern terhadap people dan tidak terlalu concern terhadap competing, ya. Jadi terhadap produksi. Jadi concern terhadap people dan concern terhadap produksinya itu rendah, maka dia akan memilih avoiding. Ketika concern terhadap people-nya tinggi, tapi terhadap tugas atau produksinya itu rendah, maka dia akan memilih akomodasi. Ya, diakomodasikan. Wes gimana? Kalau begitu, kemudian targetnya disesuaikan. Ini yang penting tidak terjadi konflik. Itu pemimpin yang concern terhadap people. Ya kan? Kemudian tapi kalau pemimpin itu concern terhadap produksi, dia pasti akan menghadapkan sebuah konflik karyawan atau konflik kelompok di dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu dengan metode competing. Wes silakan berkompetisi. Siapa yang meningkat kinerjanya, ya itu yang akan dipilih. Ya, dan itulah yang akan menjadi solusi
sebagai pilihan daripada konflik yang ada. Jadi fokusnya dia terhadap produksi atau hasil, ya kan? Atau tugas, dia nggak peduli terhadap people karena terhadap people-nya rendah. Nah, ketika concern dia terhadap people itu sedang dan concern terhadap produksi itu juga sedang, maka dia akan memilih metode compromising. Ya, jadi dilakukan sebuah kompromi, ditentukan mana yang itu berdampak terhadap tugas itu juga baik dan mana itu terhadap people itu juga berdampak baik. Tapi yang bagus adalah pemimpin yang concern terhadap people-nya tinggi dan concern terhadap produksinya tinggi, maka dia akan menyelesaikan konflik dengan metode kolaborasi. Jadi di sini semua diarahkan untuk bekerja sama menggapai tujuan yang lebih tinggi, ya ini tujuan organisasi. Ayo dilepas semua tujuan individunya. Kita pentingkan tujuan daripada organisasi. Jadi ini para mahasiswa sekalian, beberapa konsep tentang manajemen konflik di dalam sebuah organisasi. Nah, nanti tugas para mahasiswa sekalian itu adalah bagaimana Anda menyelesaikan konflik. Ya. Jadi di sini setelah Anda mempelajari apa yang sudah saya jelaskan tadi, maka Anda tahu beberapa metode di dalam penyelesaian konflik. Saya yakin ketika nanti saya menentukan nilai mata kuliah ini, maka akan terjadi sebuah konflik ketika harapan Anda tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi misalkan Anda berharap dapat nilai A, kemudian ternyata Anda mendapatkan nilai B, maka itu akan timbul konflik pada diri Anda, di mana kepentingan Anda, harapan Anda tidak sesuai dengan kenyataan yang Anda dapatkan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan konflik itu? Nah, kita perlu diskusikan ini sekilas ya. Saya akan tunjuk Mbak Putri Rosalina. Mbak Putri? Ya, Mbak Putri Rosalina. Mbak Putri Rosalina, bisa dijawab? Ya. Baik, saya bergeser ke Mbak Berliana. Mbak Berliana, bisa dijawab pertanyaan saya? Bagaimana cara menyelesaikan konflik ketika misalkan Anda mendapatkan nilai A, rekan Anda mendapatkan nilai B, dan rekan Anda kemudian protes. Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan manajemen konflik tersebut? Silakan Mbak Berliana. Ya. Halo. Ya, gimana? Mohon maaf Pak, bisa diulang lagi Pak. Jadi nanti ketika saya nanti akan memutuskan nilai pengantar manajemen, ketika nanti Mbak Berliana pada akhirnya misalkan mendapatkan nilai, misalkan nilai A, kemudian teman-teman Mbak Berliana tidak mendapatkan nilai A atau mendapatkan nilai B, padahal dia merasa dia telah mengerjakan tugas yang sama seperti Mbak Berliana. Nah, menghadapi konflik tersebut, apa yang akan Mbak Berliana lakukan untuk menenangkan teman-teman Anda yang tidak mendapatkan nilai A seperti Anda, misalkan begitu? Atau Anda minta nilainya, ya sudah Pak, nilai saya diturunkan jadi B aja supaya sama dengan teman-teman. Apa begitu penyelesaian manajemen konfliknya? Silakan dijelaskan. Itu Pak, kayak memberikan solusi sama teman-teman buat memperbaiki nilainya itu tadi biar lebih bagus. Kalau metode itu berarti menggunakan metode apa itu? Kan tadi ada beberapa metode gaya manajemen konflik ya. Jadi menjelaskan kepada teman-teman tadi supaya mereka memperbaiki nilai itu metode apa? Kalau dari
gambar ini. Ya, saya share lagi ya gambarnya. Itu berarti metode yang Mbak Beliana sampaikan tadi itu metode apa? Metode avoiding, Accommodating, Pak. accommodating. Ya, kalau accommodating Iya. itu, ya kalau mengakomodasi itu berarti ada kemungkinan nanti Mbak Berliana juga akan mendapatkan nilainya diturunkan jadi B. Karena di sini kan concern terhadap hasil rendah. Apakah tadi yang Mbak Beliana sampaikan tadi itu berharap juga nanti kalau misalnya dikoreksi, oh berarti ada kesalahan ini di Mbak Beliana ini. Harusnya Mbak Beliana ini dapat sama-sama B. Kalau accommodating berarti kemudian itu hasilnya Mbak Beliana akan menerima, seorang manajer akan menerima pengurangan hasil daripada yang diharapkan dari sebuah organisasi. Jadi ini kan kalau organisasi kinerjanya meningkat. Nah, kalau misalnya nilai itu kan tadi Pak Beliana kan sudah nilainya A misalkan, ini kan saya belum memutuskan. Ya, ternyata diprotes sama teman-teman. Oh nggak bisa itu loh, tugasnya sama dengan saya, hadirnya juga sama dengan saya. Misalnya. Terus Mbak Beliana melakukan ngomong konsep akomodasi. Ya sudah, kalau gitu kita evaluasi ulang lah. Karena ternyata setelah dievaluasi ternyata betul yang diproteskan, berarti nanti nilainya jadi turun B. Apa begitu? Mbak Berliana, apa begitu? Oh, itu Ya. Pak, ternyata yang collaborating, Pak. Ya, Soalnya kan metodenya kayak bekerja sama biar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Oke. Ya, hati-hati menjawab ya. Baik, sekarang saya mau tanya dengan pertanyaan yang sama. Silakan siapa? Ini, Mas Faizal Putra menjawab. Makasih Mbak Beliana. Sekarang Mas Faizal Putra dengan pertanyaan yang sama. Silakan dijawab. Iya Pak, sama. Gimana Mas Faizal? Kalau nggak jawab tak kasih nilai, tak kurangi nilainya nanti kalau nggak mau jawab. Ayo Mas Faizal. Nah, kayak saya ini tadi ya, kalau nggak mau jawab tak kurangi nilainya. Saya menggunakan metode apa itu? Ayo. Kenapa Pak? Bisa diulangi Pak? Maaf Pak. Kalau Mas Faizal, bisa diulangi pertanyaannya? Ya, Mas Faizal pertanyaannya adalah dengan pertanyaan yang kepada Mbak Beliana tadi. Jika Anda dapat nilai A, teman-teman Anda tidak dapat nilai A, kemudian teman-teman Anda itu konflik protes. Apa yang Anda lakukan supaya Anda tetap mendapatkan nilai A dan teman-teman yang konflik tadi itu jadi tidak konflik, menerima. Oh ya sudah, kalau begitu kamu dapat nilai A, aku nggak apa-apa, wis dapat nilai B misalkan begitu. Apa yang Anda lakukan? Silakan. Ya apa? Mungkin kalau misalnya saya dapat nilai A, terus teman-teman saya dapat nilai B, kayak saya itu lebih nyemangatin lagi buat teman-teman Pak, supaya dapat nilai yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi untuk kedepannya gitu Pak. Kalau menyemangati itu masuk kategori apa ini? Di dalam gambar yang saya share ini. Apa menyemangati? Ya, kalau menyemangati, itu berarti metode apa yang Anda lakukan? Kalau sesuai dengan gambar ini. Kolaboratif Pak. Menyemangati. Ayo. Menyemangati loh. Menyemangati masa kolaboratif. Kolaboratif itu bekerja sama ya. Kalau menyemangati apa? Akomodating. Nah, masuk akomodating. Nah, kalau akomodating itu berarti
nanti salah satu hasilnya, maka nilai Anda bisa jadi turun. Gitu. Oh iya Pak. Nah, bagaimana Anda bisa menerima itu kalau nilai Anda jadi turun sama dengan teman-teman? Yang penting wah, kita kebersamaan. Seduluran sak lawase, wis hasilnya sama-sama, yang penting sama gitu. Apa begitu? Ya sebenarnya kalau gitu ya nggak bisa terima sih Pak. Nah, Soalnya kan kalau nilai kan pribadi itu Pak. iya. Berarti kalau Anda seperti itu, apa itu? Metodenya apa itu? Kalau menurut gambar ini. Pak iso, ini pribadi aku ini. Aku nyatanya juga oleh. Ini kan hasil kerja saya karena saya memang sungguh-sungguh kuliahnya. Ini buktinya. Ini loh tak buktikan bahwa aku kuliah terus tak pernah absen, tugasku juga nilainya baik-baik. Nah, metode seperti itu tuh apa menurut gambar ini? Yang avoiding Pak. Bukan, kalau avoiding itu membiarkan. Terserah lah. Oleh-oleh nilai. Itu avoiding. Kalau Anda itu tadi competing. Iya. Oh, iya Pak. Ya, karena Anda bersikuku, Anda punya bukti-bukti, ya saya akan bersikuku tetap mempertahankan nilai saya. Ya. Iya Pak. Iya. Oke, sekarang saya minta pertanyaan satu lagi ya. Siti Safira. Mbak Siti Safira. Nggak monitor Mbak Siti ini. Nggak ada ya? Mbak Siti? Tadi Mas Faisal bagus sudah. Baik, terakhir pertanyaan untuk Mbak Yeni. Mbak Yeni Retno Utari. Mbak Yeni? Iya, Pak. Nah, kalau misalkan saya kemudian mengatakan, siapa yang tidak menjawab pertanyaan saya dalam diskusi tentang manajemen konflik ini, maka nilainya akan saya turunkan satu tingkat. Kalau misalnya harusnya dapat A jadi B, kalau misalnya harusnya dapat B jadi C, kalau misalnya dia dapat C jadi D. Lah, gaya saya seperti ini itu menurut gambar ini, saya menggunakan gaya penyelesaian konflik manajemen seperti apa? Jadi kalau nggak kamu kerjakan, kalau nggak dijawab pertanyaan saya di diskusi ini, nilainya saya turunkan. Itu gaya penyelesaian konflik seperti apa menurut gambar ini, Mbak Yeni? Kolaborasi, Pak. Enggak, kalau kolaborasi enggak Oh, begitu. competing, Pak. Nah, betul, competing ya. Nah, sekarang harusnya tadi kan saya gaya competing. Kalau menurut Mbak Yeni, gaya competing itu bagus enggak sih? Saya menyelesaikan konflik dengan gaya competing seperti tadi, itu bagus tidak? Ya, bisa dibilang bagus, Pak. Soalnya kan apa itu lihat kemampuan mahasiswanya juga. Kalau pendapat Anda sendiri, Anda akan memilih metode yang seperti apa dalam menyelesaikan konflik? Kolaborasi, Pak. Collaborating. Oke. Baik, teman-teman sekalian, jadi yang perlu diingat tugasnya pada pertemuan ke-14 kali ini itu adalah silahkan Anda menentukan penyelesaian konflik ketika nanti Anda dapat nilai. Ya, bisa jadi misalnya nilai Anda A, berarti kan sesuai dengan harapan Anda, tapi Anda diprotes. Nah, itu penyelesaiannya bagaimana? Atau sebaliknya, Anda berharap dapat nilai A, ternyata Anda dapat nilai B. Berarti kan tidak sesuai dengan
harapan Anda, dan Anda akan timbul konflik juga kan? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi dua opsi tadi itu silakan diselesaikan dengan metode gambar saya tadi itu berdasarkan penjelasan saya tadi. Itu apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan konflik ketika nilai Anda digugat oleh mahasiswa yang lain. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apa yang Anda lakukan untuk menyelesaikan konflik dengan gaya manajemen yang sudah dijelaskan tadi, ketika nilai Anda tidak sesuai dengan harapan Anda. Ini kan juga konflik juga. Anda harus selesaikan juga supaya nilai Anda bisa sesuai dengan harapan Anda. Jadi dua tugas ini adalah menjadi tugas daripada mata kuliah pertemuan ke-14 dari topik manajemen konflik. Ada pertanyaan sebelum saya tutup, teman-teman mahasiswa sekalian? Jelas ya? Bagaimana? Ada pertanyaan? Jelas semua ya? Teman-teman mahasiswa, jelas ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Mas Gagah jelas ya? Mas Gagah jelas? Sedikit jelas. Jelas, tidak ada pertanyaan ya? Mbak Happy jelas ya, Mbak Happy? Mbak Happy jelas? Jelas. Bisa ya nanti ngerjakan tugasnya? Ya, bisa. Oke. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, tetap jaga spirit, semangat ya. Tetap jaga kesehatan. Saya berdoa, mudah-mudahan sobat mahasiswa sekalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan keluasan rezeki, keluasan berpikir, sehingga tetap menjadi mahasiswa-mahasiswa yang cerdas dan berprestasi. Saya akhiri sampai di sini. Semangat pagi dan tetap berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Nah.